Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadzal yawm khurujal ummah min syahri karim ila yawmi 'idin sa'id, wa hadha yawmun tajallal hannan ad-dafan bimazidil ihsan ala man kana da fi'lin hamid. Fatahharu qulubukum minal kibri war riya wal hasad wan namimah wa min kulli amal sayyi'atin la'allakum tuflihun. Washkurullaha ala ma yashkurkum. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah. Kita telah melepas kepergian Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan kebaikan, bulan taubat, dan bulan berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Itu telah pergi meninggalkan kita. Karena berpisah dengan bulan taubat, marilah kita tetap bertaubat. Setelah kita berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Setelah berpisah dengan bulan Al-Quran, marilah kita tetap membaca Al-Quran. Hari ini adalah puncak kemenangan bagi segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Berkumandang kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur dan pujian atas kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Setelah sebulan lamanya kita laksanakan siam di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Rabbul Alamin, maka kita sambut Idul Fitri dalam keadaan suci. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Betapapun besarnya dosa kita kepada Allah, maka telah diampuninya. Kita telah kembali kepada fitrah seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Seperti seorang bayi yang dilahirkan di kandungan sang ibu. Sebulan lamanya kita laksanakan siam di bulan suci Ramadan dengan menahan lapar dan haus. Lapar bukan karena tidak ada yang kita makan, haus bukan karena tidak ada yang kita minum, tetapi semata-mata tunduk dan patuh atas perintah Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian,
agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Idza kana yaumul fitr yab'atsullahu al-malaika fayahbituna ila al-ard fi kulli bilad fayaquluna ya ummata Muhammad akhriju ila rabbin karim fa idza barazu ila musallahum yaqulu Allah ta'ala ishhadu ya malaikati inni qad ja'altu sawabuhum ala siyamihim ridhoya wa maghfirati. Apabila datang hari raya Idul Fitri seperti saat ini, Allah mengutus para malaikat turun ke bumi dan menyebar di seluruh penjuru, kemudian berseru, wahai umat Nabi Muhammad, keluarlah kamu sekalian menuju Tuhanmu, yaitu dengan mendirikan solat. Maka apabila mereka sampai di tempat solat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat, ishhadu inni qad ja'altu sawabuhum ala siyamihim ridhoya wa maghfirati. Wahai malaikatku, saksikanlah bahwa pahala puasa mereka adalah ridho dan ampunanku. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan dan hadirnya hari raya ini, maka dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa adalah dosa dan kesalahan kepada sesama. Oleh karena itu di hari yang mulia ini, marilah kita pergunakan kesempatan ini dengan untuk saling memohon maaf kepada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kerabat, sanak famili. Barangkali dalam pergaulan sehari-hari telah menyakiti hatinya, merampas haknya, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Marilah dengan rendah hati kita memohon maaf kepada istri kita yang melayani kebutuhan kita, merawat anak-anak kita, tapi dalam kenyataannya kita melupakan jasa-jasanya. Kita sering marah kepadanya, menganggap dia lemah. Kita tidak pernah membuatnya bahagia. Bagi seorang istri, teteskan air mata penyesalan, bersimpuhlah di hadapan suami, mohon maaflah kepadanya. Suami yang melindungimu, mencarikan nafkah untuk keluarga, pergi pagi pulang sore. Tapi kenyataannya banyak istri-istri yang sering membantah, sering menuntut ini itu, sering menyakiti hati suami dan berdurhaka kepada suaminya. Terutama kepada orang tua kita, bersujudlah dan tunduklah di pangkuannya, mohonlah maaf kepadanya. Marilah kita sadar betapa besar jasa dan pengorbanan orang tua dalam merawat, mendidik dan membesarkan kita. Ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya dengan susah payah menjaga kesehatan kita selama dalam kandungan. Betapa berat beban yang dibawa, siang malam membawa derita. Lebih-lebih saat melahirkan kita, ibu mengalami rasa sakit yang tiada terkira. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tulang-tulangnya seperti rontok, napasnya terputus-putus. Namun demi kelahiran kita dengan selamat, ibu berjuang dengan seluruh kekuatan yang dimiliki, menahan sakit amat dahsyat, dan dengan taruhannya nyawa atau antara hidup dan mati. Sedangkan ayah kita telah bekerja keras banting tulang, berangkat pagi pulang petang, capek dan letih, tidak dirasa demi memenuhi kebutuhan kita. Dengan penuh kasih sayang mereka merawat dan membesarkan kita. Dengan cinta dan kesabaran mereka mendidik kita. Di saat kita tidur,
mereka bergantian menjaga kita dari gigitan nyamuk. Bila kita sakit, mereka rela semalaman tidak tidur. Berapapun biaya yang akan dilakukan, yang dikeluarkan demi kesembuhan kita, dengan penuh cinta dan kasih sayang, mereka menggendong, menimang-nimang kita. Terkadang kita kencing dan buang air di pangkuan mereka, namun sedikit pun mereka tidak marah, bahkan tersenyum. Allahu Akbar. Itulah sebagian kecil jasa dan pengorbanan orang tua kepada kita. Lalu, apa yang telah kita lakukan untuk membalas jasa-jasa mereka? Ketahuilah bahwa sampai kapanpun kita tidak akan mampu membalas jasa orang tua, walaupun begitu besar jasa mereka. Tak sedikit pun terlintas di hati untuk meminta balasan dari anaknya. Tetapi kewajiban kita adalah berbakti kepada mereka. Qad aflaha man zakkaha. Yang dimaksud qad aflaha man zakkaha di sini adalah tafsir. Sebagian ulama menafsirkan birrul walidain. Kama qala Allah Ta'ala, wa wasaynal insana biwalidayhi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan diri, yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebagaimana firman Allah, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Tapi dalam kenyataannya kita sering menyakitkan hati mereka. Kita sering membentak-bentak mereka. Ketika mereka sakit, kita membiarkannya. Setiap hari kita selalu menyusahkan mereka. Pantaskah kita mengharap surga? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rawa annahu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, awsini biwasiyatin antafa'u biha fid dunya wal akhirah. Diriwayatkan, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat dengan pesan yang bermanfaat bagi saya di dunia dan di akhirat. Faqala alaihi salatu wassalam, hallaka walidun wa walidatun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah kamu punya ayah dan ibu? Faqala na'am. Maka laki-laki tersebut menjawab, iya ya Rasul, saya masih memiliki kedua orang tua. Qala idza adaita haqqahuma wa at'amtahuma laka bikulli luqma qasrun fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu penuhi hak mereka, kau beri makan mereka, maka kamu akan memperoleh balasan sebuah gedung di surga dari setiap makanan yang kamu berikan kepada mereka. Wa ja'a rajulun aidan faqala, ya Rasulullah, inna li walidatun unfiqu 'alaiha wa hiya tuzini bilisaniha fa kaifa asna. Ya Rasulullah, jika kami memenuhi hak mereka, ya Rasulullah, saya punya seorang ibu yang nafkahnya telah kutanggung, tetapi kata-katanya selalu menyakitkan hatiku. Apakah yang harus aku lakukan? Faqala alaihi salatu wassalam, adhaku huwa fa wallahi law qata'ta lahmaka ma adaita ruba haqqaha imma alimta annal jannata tahtal aqdamal ummahat. Penuhi haknya demi Allah. Jika saja kau potong-potong tubuhmu, kemudian kau masak dengan masakan yang lezat, lalu kau hidangkan kepada ibumu, kamu masih belum dapat memenuhi
dari hak ibunya, kamu masih belum dapat memenuhi yang dari hak-haknya, tidakkah kau tahu bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu? Setelah mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduklah ia sambil meneteskan air mata. Kemudian ia berlari pulang mencari ibunya, lalu ia sujud di telapak kakinya memohon maaf dengan tangisan yang memilukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapapun ibadah yang kita lakukan, meskipun ribuan tahun, berapa triliun harta yang kita infakkan di jalan Allah, dan setiap tahun kita melaksanakan haji, bahkan bila mana dunia ini di genggaman kita, kemudian kita durhaka kepada orang tua kita, maka tidak ada nilainya. Bahkan jarak antara surga 500 tahun perjalanan, harumnya sudah tercium. Namun bagi mereka, bagi anak-anak yang durhaka, yang tidak mematuhi kepada kedua orang tuanya, jangankan masuk surga, harumnya saja tidak akan merasakan. Walladzi ba'asani bil haqqi nabiyya, ma min 'abdin razaqallahu ta'ala malan summa birra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Demi Allah yang telah mengutuskan sebagai nabi, barang siapa yang mendapatkan anugerah dari Allah berupa harta kekayaan, kemudian dipergunakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia bersamaku di surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa ilam yakun walidani fid dunya fama yaf'al? Ya Rasulullah, bagaimana jika kami tidak memiliki kedua orang tua? Apa yang harus diperbuat ya Rasul? Qala yatasaddaqu anhuma bid'amin wa qurratil Qur'an au biddu'ai fa in tarakaha faqad aqahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia bersedekah untuk kedua orang tuanya dengan makanan, atau dengan bacaan Al-Quran, atau dengan doa. Maka jika ia meninggalkan semua itu, maka sungguh ia termasuk mendurhakainya. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah itu berada pada keriduan kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu berada pada kemarahan orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Idul Fitri ini adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif pada halaman 277, bahwa Idul Fitri adalah bukan orang yang memakai pakaian baru, kendaraan baru, fasilitas rumah baru, tetapi yang dikatakan Imam Ibnu Rajab adalah laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war ruku', innamal 'id liman ghafarat lahu dzunub. Bukanlah hari Id bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi yang dimaksud Idul Fitri sesungguhnya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war ruku'. Bukanlah dikatakan Id bagi mereka yang selalu berhias dengan pakaian dan kendaraan baru. Innamal 'id liman ghafarat lahu dzunub. Tetapi mereka yang memperoleh ampunan dosa-dosa dan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Wahai sekalian kaum muslimin, ingatlah, barang siapa yang menjumpai sang ibu tetapi ia tidak berbakti kepadanya, maka ia keluar dari dunia dalam keadaan tidak mampu mengucapkan syahadat atau su'ul khatimah. Na'udzubillah.
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين وادخلنا وإياكم من عبادي المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والشرور وضاعف المتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد للمؤمنين بسعيهم المشكور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه من إله أعاد الأعياد وأدخرها بكل عمل مبرور. أطال الأجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين كانوا يرجون تجارة لمن تبور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. إن الله صلى الله على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بلدتنا هذه بلدة آمنة محية راحية وارزق أهلها من الثمرات ووسع علينا وعليهم الأرزاق الطيبات وارزقنا وإياهم العافية والسعادات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وسوريا وفي رحين وفي العراق وفي مصر وفي أفغانستان وفي إندونيسيا وكل بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.